Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky Ramadan dari kelas D3 KPLN dengan NIDER P 1303197005. Di sini saya akan membuat penugasan project dengan rangkaiannya mencakup dengan simulasi load flow, short circuit, dan koordinasi proteksi. Yang pertama di sini kita akan merangkainya dengan menggunakan dua power supply. Yang pertama saya menggunakan power grid. Sini kita tambahkan power grid, lalu setting power gridnya. Di sini kita pakai short circuit MVA SC 30 MP, kemudian oke. Lalu kita pasang circuit breaker, sambungkan dengan bus. Di sini bus pembangkit, kita memakai bus pembangkit di sini 6,6 kV. Kemudian pasang circuit breaker kembali, disambung dengan trafo. Ini kita sambung, kemudian dipasangkan lagi di bawahnya itu circuit relay. Di sini kita pasang CT dulu. Kita memakai relay OCR, kemudian disambungkan dengan circuit breaker. Lalu kita sambungkan saja seperti biasa. Di sini trafonya kita atur. Yang pertama, primernya kita mengambil 6,6 kV, kemudian sekundernya kita ambil 150 kV. Di sini kapasitas trafonya kita pakai 50 MVA. Di sini user define, kemudian impedansinya kita klik typical Z dan X per R. Kemudian untuk grounding kita pilih ini, yang secondary-nya untuk Y, kemudian pilih resistor, kemudian diisi ohmnya sebesar 20. Sorry, kita belum memunculkan simbolnya. Nanti di sini ada simbol. Nah, ini ada simbolnya. Kemudian di sini nanti OCR kita setting terakhir untuk menggunakan simulasi koordinasi proteksi. Kemudian di sini kita sambungkan saja langsung dengan bus. Di sini kita akan membuat double bus. Kemudian kita membuat di sini yang satunya kita menggunakan generator. Di sini kita menggunakan generator. Generatornya kita setting, yang pertama itu ini kita pindahkan ke swing. Di sini menggunakan 30 MW. Kemudian capability-nya ini tetap, impedansinya typical data. Langsung kita oke saja. Kemudian sama seperti di sisi kiri, kita sambungkan dengan circuit breaker, kemudian bus dari pembangkit. Kemudian di bawahnya sama. Kemudian di bawah ini kita membuat double bus. Ini kita ambil 3 buah CB, lalu di sampingnya sama, kita mengambil 3 buah circuit breaker.
Kemudian di sini kita tambahkan bus bar kembali. Sorry, di sini kita sambungkan. Bawah. Oke, lanjut di bawah sini kita akan membuat rangkaian trafo kembali untuk step down dari 150 ke 70. Di sini kita menggunakan relay, kita mengambil CT. Kemudian di sini kita mengambil relay OCR. Oke, kemudian mengambil circuit breaker, kemudian trafo, kemudian circuit breaker kembali, lalu kita sambungkan seperti biasa. Sini kita menyeting trafonya sebesar 70 kV, primernya 150, kita step down ke 70, kemudian kita memakai rate 50. Ini impedance-nya klik tipikal, kemudian groundingnya klik simbol, secondary-nya resistor, ohmnya sebesar 20. Kemudian di bawahnya ini kita tambahi bus kembali untuk menambahkan 2 buah switch. Di sini ada switch. Oke, tambahkan switch. Lalu kita membuat double bus bar single breaker. Sini kita buat di sini kita memasang breakernya CB, circuit breaker, 1 buah circuit breaker. Kemudian nanti di sini kita memasang 2 buah switch di sisi kiri dan sisi kanan. Di sisi kiri dan sisi kanan kita panjangkan. Sisi kiri ini kita sambungkan ke bus 10, yang ini kita sambungkan ke bus 11. Begitu juga dengan yang sebelah sisi kanan, kita menambahkan 2 buah switch. 2 buah switch di sini. Sama dengan yang di sisi kiri, ini kita sambungkan dengan bus 11 dan yang ini dengan bus 10. Kemudian ditambahkan bus bar kembali di sini. Ini kita sambungkan ke bus 11. Oke, kita akan menyelesaikan pada membuat jaringan beban di sebelah kiri dulu. Di sini kita mengambil CT untuk seperti rangkaian trafo sebelumnya di atas. Circuit breaker, lalu di ujungnya kita menambahkan bus karena ini transformator step down dari 70 ke 20 kV. Kemudian di sini kita men-setting transformatornya, trafonya ini primernya 70, kemudian secondary-nya 20. Sini kita memakai kapasitas trafo sebesar 50, kemudian impedansinya tipikal, groundingnya kita atur resistor seperti biasa. Oke. Kemudian pada sisi kanan sama seperti sebelah kiri,
Oh, pada di sini kita pasang kabel di atas trafo. Untuk kabelnya sendiri kita menggunakan panjangnya cukup untuk konstruksi itu idealnya 40 sampai 50 ya. Untuk buku PLN kita memakai 40 meter saja. Kemudian pada library-nya kita memilih cafe yang di atas 70 cafe. Kita memakai 115 karena 70 tidak ada. Kita oke. Kemudian klik oke. Kemudian di sisi kiri ini sama seperti sisi kanan, rangkaiannya seperti sisi kanan. Nah, sekarang kita membuat beban dari trafo step down ini. Kita turunkan, kita membuat beban. Di sini kita memasang low voltage circuit breaker karena di bawah ini tegangannya kecil, kita memakai circuit yang low. Di sini lalu kita memasang beban static load, 2 buah static load. Oke, kemudian di sisi sebelah sini kita tambahkan beban dari motor yang akan kita akan simulasikan dengan koordinasi proteksi menggunakan relay. Nah, di sini kita setting bebannya. Di sini bebas ya, asalkan tidak melebihi kapasitas dari trafo. Kita pakai di sini 250. Di sini kita pakai 300 kVA. Kemudian motornya ini sebesar 300 kW. Templatenya kita ganti kW. 300. Oke, kita klik. Kemudian di sini di sisi beban sebelah kiri sudah terangkai rapi. Kemudian kita selesaikan di sisi sebelah kanan, yang mana di sini sudah terdapat rangkaian trafo step down-nya. Sekarang kita akan membuat rangkaian menuju beban. Di sini rencananya saya akan menggunakan sebelum menuju beban kita memakai relay karena nanti kita akan tes uji untuk koordinasi proteksi. Jadi di sini kita memasang relay. Yang pertama seperti biasa rangkaian relay CT dan OCR kita hubungkan. Kita memakai 3 buah beban. Sini kita hubungkan seperti biasa. Lalu bebannya saya menggunakan 2 buah static load dan 1 buah lam load. Oke, di sini untuk settingan static load-nya bebas juga ya. Yang penting tidak melebihi kapasitas trafo. Sini saya menggunakan 400 kVA. Di sini saya menggunakan 150. Kemudian untuk lam load-nya saya menggunakan 200 kVA.
Kemudian di sisi beban sisi kanan sudah selesai. Di sini kita akan membuat trafo step down lagi satu lagi, sama seperti rangkaian sebelahnya. Hanya saja ini langsung menuju satu buah beban. Oh, di sini kita kekurangan untuk trafo step down dari 20 ke 0,4. Di sini kita membuat rangkaian trafo step down sama seperti di atas. Kita menggunakan CB, kemudian relay, di bawahnya kita menggunakan trafo, kemudian di bawahnya kita menggunakan CB lagi. Kita tambahkan low karena kita akan menggunakan relay dengan low voltage. Kemudian kita tambahkan relay. Dan ujungnya kita namakan bus. Sini kita mengatur rating dari trafo, kita step down dari 20 ke 0,4 kV. Di sini kita pakai kapasitas trafo 20 MVA, impedansi tipikal, grounding resistor dengan ohm sebesar 20. Kemudian rangkaian di sebelahnya sama seperti di atas. Ini kita copy saja. Sini kita letakkan di sini. Kita sambung seperti biasa. Pakai bus. Lalu kita sambungkan saja seperti biasa. Kemudian ini kita letakkan di bawah, langsung menuju beban dari 20 kV menuju 0,4. Ini kita setting ulang trafonya dari 20, kita step down ke 0,4 kV tipikal. Oke. Ya. Kemudian di sini kita langsung bentar, ini 0,4. Kita memasang beban berupa lam load. Kita memasang ZB dulu, lalu CT, rangkaian relay, kemudian lam load. Langsung kita menuju beban. Di sini saya lam loadnya menggunakan sebesar 400 kVA. Oke. Kemudian di sisi kiri sudah selesai dengan sampai beban. Kemudian kita merangkai yang di sisi generator. Di sisi generator ini kita rangkai seperti di samping. Di sini kita membuat rangkaian relay, OCR. Kita sambungkan langsung ke bus atas.
kemudian kita memasangkan CB, lalu trafo step down sama seperti sebelumnya, merangkai trafo, lalu di bawahnya kita memasang relay, kemudian di bawahnya kita memasang CB kembali, lalu menuju bus. Di sini kita setting trafonya step down dari 150 kV menuju 70 dengan kapasitas trafo 50 MVA, tipikal, grounding, resistor 20 ohm. Kemudian kita membagi beban. Di sini yang pertama saya menggunakan beban motor synchronize dengan rangkaian yang pertama itu kita memasang CB, kemudian motor synchronize. Di sini saya menggunakan settingan motor synchronize-nya sebesar 500 kW kilowatt. Terus tipikal datanya diklik, kemudian oke. Di sebelahnya saya menggunakan beban motor induksi. Di sini saya men-setting motor induksinya sebesar 300 kW. Nanti model oke. Nah, kemudian saya di sini akan step down kembali dari 70 ini ke 20. Sorry. Oh, ini dari 10 ke 20. Ini 20. Dari 20 langsung kita menuju ke 0,4. Di sini kita men-setting kembali trafo step down sama seperti sebelumnya, rangkaian relay, rangkaian trafo, kemudian di bawahnya sirkuit breaker, kemudian di bawahnya relay kembali. Oke, kita sambungkan seperti biasa. Di sini di bawahnya kita memasang bus bar. Di sini kita men-setting trafo step down-nya kembali dari 20 menuju 0,4 dengan kapasitas 20 MV, impedansi tipikal, grounding, solid, resistor sebesar 20. Oke, kemudian setelah trafo step down, di sini saya akan memasang beban yang akan diuji untuk uji trip, test trip. Di sini saya menggunakan lam load. Yang pertama menggunakan CB rangkaiannya, CB, kemudian memasang relay OCR. Ini kita pasangkan lam load, hubungkan saja seperti biasa. Yang di sini saya setting lam loadnya sebesar 300 kVA. Kemudian di sebelahnya saya menggunakan static load, CB static load. Oke, ini rangkaiannya sudah jadi, tinggal kita setting static loadnya sebesar 250 kVA.
Oke, rangkaian kita sudah jadi. Sekarang yang pertama-tama kita akan menggunakan simulasi load flow. Yang pertama kita mau pilih load flow, kemudian running load flow. Nah, kemudian di sini dapat dilihat load flow-nya sudah sesuai, tidak ada yang over voltage dan tidak ada yang under voltage atau excited. Di sini kita tes menggunakan tab. Bila kita menaikkan tabnya, secondnya, maka yang terjadi di sini banyak alert ya, tapi bukan lonceng. Di sini over voltage. Maka jika terjadi over voltage, di sini kita hanya menggunakan mengubah-ubah tab changer dari trafonya. Oke, load flow sudah selesai. Sekarang kita menggunakan simulasi yang kedua, yaitu short circuit. Di sini yang short circuit yang pertama saya akan menggunakan bus 20. Di sini kita coba volt. Kemudian kita running max. Nah, di sini kita dapat mengganti dari 3 fase, 2 fase atau 1 fase. Kita yang pertama menggunakan 3 fase. Di sini kita melihat hasilnya dari bus 23. Kemudian kita menggunakan yang 2 fase. Di sini yang muncul hasilnya benar. Kemudian kita mencoba yang 1 fase line to ground dan hasilnya benar. Kemudian kita tes yang kedua pada bus 20, kita tes kembali apakah sudah dapat disimulasikan. Kita pilih yang max, kemudian di sini kita pilih yang 3 fase. Di sini keluar 3,082 kilo ampere. Kemudian kita menggunakan yang 2 fase line to line. Di sini hasilnya keluar 11,46 kV, berarti di sini ada losses. Kemudian kita yang menggunakan 1 fase line to ground. Nah, muncul hasilnya. Kemudian yang percobaan ketiga, saya mencoba di bus 18. Di sini kita klik volt, tekan max, kita menggunakan yang 3 fase. Di sini sudah keluar hasilnya sudah 113,9 kilo ampere. Kemudian yang kita pilih yang 2 fase line to line. Di sini hanya keluar hanya 2 fase. Kemudian yang 1 fase line to ground hanya muncul 1 fase 0,4 kV. Kemudian yang berikutnya kita tes simulasi proteksi. Di sini yang pertama kita akan mengetes yang tadi saya sudah bilang. Di sini motor 1 200 kW dengan kita memilih start protection dan coordination. Kemudian kita memilih ini lambang petir volt insertion. Kemudian kita arahkan ke beban. Klik OK. Lalu tunggu saja, nanti akan sirkuit breakernya akan trip. Nah, agar sirkuit breaker tersebut bisa trip, maka OCR-nya kita setting. Di sini kita memakai OCR dari library Merlin Gerin. Terus time dial-nya kita atur 1. Ini delay-nya untuk trip. Coba kita memakai 0,115. Kemudian outputnya di sini kita menambahkan output yang akan di trip oleh gangguan tersebut, yaitu CB27. Ini kita klik CB27. Kemudian sama seperti relay yang ini yang kita akan uji, maka relay OCR-nya kita akan setting. Di sini kita setting
CB23 outputnya. OCR kita menggunakan Merlin Garin. Di sini kita setting 0,315. Ini timeline 2, klik OK. Kemudian yang terakhir di sini kita setting relaynya, outputnya CB22, OCR-nya library-nya Merlin Garin. Oke. Di sini kita timeline kita masang 3. Delay-nya kita masang lebih dari yang sebelumnya, yaitu tadi 0,315 kita makan 0,515. Kita klik OK. Maka kita tes run kembali, kita beri gangguan. Oke, yang terjadi langsung tripnya bergantian berdasarkan delay tersebut. Kemudian kita menguji trip pada beban yang lain. Di sini saya akan menguji pada static load, karena di sini yang paling besar tegangannya. Maka di sini kita setting OCR-nya, outputnya kita pakai CB30, OCR-nya kita library Merlin Garin. Oke, di sini kita timeline-nya 1. Ini kita memakai delay yang paling rendah agar nanti di lebih atasnya itu kita memakai delay yang lebih lama. Oke, di sini kita setting, di sini gunakan outputnya CB29, OCR-nya Merlin Garin, timeline 2 kita memakai time delay yang lebih lama, klik OK. Kemudian sama seperti relay sebelumnya, di sini CB28 sudah, maka OCR-nya di sini Merlin Garin, di sini 3, di sini 0,5. Kita akan uji test trip kembali pada static load sebesar 400 kVA. Tunggu prosesnya. Yang terjadi trip 1 CB30, trip 2 CB29, dan trip 3 CB28. Kemudian begitu pula dengan pengujian yang ketiga ini, saya mengambil lam load sebesar 300 kVA. Karena di sini lebih besar lam load daripada static load, maka kita akan menguji dari lam loadnya. Di sini kita akan menguji OCR-nya, kita menyeting OCR Merlin Garin model 1 0,5, outputnya CB40. Oke. Di sini yang kemudian kita akan trip CB39, maka kita OCR-nya kita outputnya menggunakan CB39. Di sini manufacturer-nya kita menggunakan Merlin Garin sama semua. Ini kita menggunakan time dial-nya 2 0,315. Oke, kemudian sama seperti sebelumnya kita outputnya CB38, OCR-nya sama seperti sebelumnya Merlin Garin. Di sini kita menggunakan time 3 dengan delay yang lebih lama dari sebelumnya. Kita klik OK. Setelah itu kita melanjutkan test trip pada lam load sebesar 300 kVA. Yang terjadi trip yang pertama CB40, kemudian circuit breaker 39 dan circuit breaker 38. Begitu seterusnya. Oke, mungkin itu penjelasan dari hasil pekerjaan proyek penugasan saya ini yang mencakup load flow, short circuit, dan koordinasi proteksi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.